Ya. Judul yang saya angkat kali ini judulnya begini. Belum ku ini. Bentar ya. Mereka tidak tahu apa itu mujizat. Ya. Mereka tidak tahu apa itu mujizat. Kalau orang Kristen ditanya apa itu mujizat, orang Kristen pasti tahu. Mujizat itu adalah, kan begitu ya. Kuasa Tuhan yang dinyatakan di dalam diri manusia. Kan begitu kawan, kuasa Tuhan itu kawan. Yang dinyatakan dalam diri manusia. Dan manusia itu melaksanakannya. Contoh, Musa membela lautan itu mujizat siapa? Musa. Gak bisa kita katakan itu mujizat Harun. Gak bisa kawan. Karena bukan Harun yang melakukan, tapi Musa. Paham yang? Contoh, apalagi Yesus membangkitkan orang mati. Tidak bisa kita katakan, oh itu mujizatnya Samuel. Siapa yang melakukan itulah mujizatnya, paham ya? Saya dapat sebuah video sih. Saya tidak mengejek mereka ya. Biarlah ini urusan mereka. Saya hanya memberi contoh bagaimana pandangan dalam Kristen. Ya, kita dengar dulu. Buktikan mukjizat Muhammad SAW di dalam Al-Quran seperti Nabi Musa membelah lautan, Abraham kebal dengan api. Tunjukkan dari ayat Al-Quran. Justru Al-Quran seluruhnya adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW. Al-Quran itu mukjizat yang paling mulia, yang abadi sampai sekarang semua orang masih bisa lihat. Beda halnya dengan membelah lautan, menghidupkan orang mati, kebal dengan api. Semuanya hanya tinggal cerita, hanya keimanan saja yang bisa mempercayainya. Adapun Al-Quran sampai sekarang bisa dibuktikan. Al-Quran sudah menantang Anda salah satunya di antara jutaan bahkan miliaran orang dari zaman dahulu untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Tidak ada yang bisa sampai sekarang. Ada yang berupaya? Ada. Dari zaman Rasulullah ada yang berupaya sampai sekarang. Sampai sekarang mereka tidak bisa. Ada namanya Al-Furqanul Haq. Kemana tenggelamnya Al-Furqanul Haq? Sekarang nggak ada dibahas oleh para sastrawan, para ahli bahasa, nggak ada. Sedangkan Al-Quran dibicarakan oleh orang-orang Muslim ataupun non-Muslim yang paham betul dengan bahasa Arab. Mereka meneliti betul, belum lagi dihafal oleh jutaan. Ya, kawan-kawan, itu kita lewatkan saja karena itu iman dia. Sekarang saya berbicara tentang kekristenan. Isaac Newton, Albert Einstein. Albert Einstein hanya menuliskan E sama dengan MC kuadrat. Kalau bagi sebagian orang yang tidak paham mujizat, dibilang itu mujizat. Kenapa? Itu langsung ditulis Albert Einstein loh. Bukan melalui Newton dia menulis itu, dia langsung. Itu mujizat Einstein. Dan itu sampai hari ini dipelajari orang. Baik orang beragama Islam, Hindu, Buddha, Kristen semua mempelajari itu. Seluruh dunia berbangsa-bangsa mempelajari itu. Dan yakin kepadanya. Maaf, kalau kitab suci enggak semua orang yakin kepadanya. Contoh Bible. Siapa yang yakin kepada Bible selain orang Kristen? Tapi rumus E sama dengan MC kuadrat. Semua orang yang pernah melihatnya itu. Melihat saja. Meyakini. Ada enggak perselisihan di dalamnya? Enggak ada. Ada enggak gontok-gontokan? Enggak ada. Jadi kalau kita bilang itu definisi daripada orang Kristen, maka Albert Einstein adalah nabi segala nabi. Sampai hari ini dihafalkan orang, dihafalkan E sama dengan MC. Hanya satu itu. Enggak perlu panjang-panjang setebal ini, enggak perlu. Hanya sampai itu saja selesai. Paham ya? Ilmuwan mana yang tidak mempercayai rumusan itu? Oh, mereka mencoba memecahkan itu, membatalkan itu. Apakah berhasil? Anthony Hopkins itu yang lumpuh di atas kursi, enggak berhasil. Ada yang hampir berhasil kawan ya, teori kuantum itu. Tapi E sama dengan MC kuadrat sampai sekarang masih dipakai. Kan luar biasa itu. Dari seorang Albert Einstein yang dipercayai seluruh umat manusia loh. Bukan agama tertentu. Yang dicakini seluruh orang cerdik pandai seluruh dunia. Dan masih ada sampai sekarang. E sama dengan MC kuadrat hanya 5 digit. Kalimat kata di situ. Apa namanya itu? Karakter.
Hanya 5 karakter diakui seluruh dunia. Oh, ini mujizat yang luar biasa. Ada enggak yang bisa menyaingi itu? Enggak ada. 5 loh. Sudah ya. E sama dengan MC kuadrat. Ada enggak orang menentang itu? Enggak ada sampai hari ini, enggak ada yang menentang. Ada enggak orang berselisih paham tentang? Enggak ada. Mau mengalahkan itu? Ada. Belum lagi yang lain-lain, itu teori relativitas ya. Belum lagi Newton, belum lagi Galileo. Banyak orang-orang itu kawan. Tapi yang paling luar biasa mujizatnya adalah Albert Einstein. Hanya 6 karakter bertahan sampai hari ini. Seluruh umat manusia mempelajari itu. Asal dia masuk sekolah, mempelajari. Kayak kalau buta huruf nggak mempelajari itu kawan. Karena dia tidak bisa baca tulis. Misalnya ada anak orang yang tidak sekolah ya. Nggak bisa mengenal E sama dengan MC kuadrat. Maka bagi dia itu bukan mujizat. Tapi bagi kita, saya orang bersekolah, pernah mengenal 6 karakter itu. Wah, ini mujizat sekali. Udah berapa puluh ratus tahun ini belum bisa dikalahkan. Dan diyakini semua orang. Luar biasa hebatnya. Dan dia sendiri yang menulis. Karena dia pandai menulis. Mujizat itu kan harus dilakukan sendiri. Dan itu dari Tuhan. Iya dari Tuhan. Paham ya? Saya bicara pandangan Kristen. Oke? Tapi kalau orang Kristen bukan itu. Mujizat itu bukan. Ya menurut saya itu pun mujizat. Karena tidak ada yang mampu memikirkannya. Sama dengan Musa membela lautan. Karena nggak ada yang mampu membela lautan.